Kesuksesan film Agak Lain secara signifikan meningkatkan sentimen positif pasar terhadap saham emiten CNMA. Investor melihat hal ini sebagai indikasi kuat bahwasanya perusahaan memiliki kemampuan untuk menarik penonton dan menghasilkan pendapatan yang stabil. Lalu, sejauh mana prospek emiten di sektor perfilman menghasilkan cuan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami redaktur kabarbursa.com Yuni Lawati. Selamat sore Mbak Nila. Sore Nia, apa kabar? Baik. Mbak Nila, kita lagi bahas tentang emiten CNMA nih Mbak Nila. Pertanyaannya adalah emiten sektor perfilman kan sudah menunjukkan giginya ya Mbak? Betul. Lantas seperti apa sih peluang sektor ini dalam menghasilkan cuan Mbak Nila? Kalau kita lihat dari data Kemenparekraf ya, itu sudah sangat baik sekali. Emiten itu pasti akan memiliki prospek yang sangat bagus karena memang industri perfilman Indonesia itu sedang bertumbuh dengan begitu pesatnya ya. Di tahun semester pertama 2024 ini saja itu sudah ada sekitar 40 juta lebih penonton di bioskop. Jumlah ini tidak menutup kemungkinan akan berkembang terus dan bahkan melampaui dari tahun lalu. Jadi seiring dengan bagusnya prospek di industri film ini, beberapa emiten tentu saja bergerak naik ya. Betul. Sebut saja misalnya film MD Picture itu mengalami pertumbuhan positif selama satu semester ini sebesar 1,44%. Begitu pula dengan CNMA yang sudah disebutkan tadi itu mengalami pertumbuhan hingga mencapai 10,78%. Begitu Nia. Luar biasa, artinya emiten-emiten perfilman mengalami peningkatan ya Mbak. Iya, betul. Lalu bagaimana perkembangan perfilman dalam negeri Mbak Nila? Kalau kita lihat dari data laporan dari PwC dan LPMUI ya, itu total pendapatan industri layar tumbuh dengan sangat pesat dari 90,9 triliun di tahun 2022, itu diperkirakan meningkat menjadi sekitar 109,6 triliun di tahun 2027 mendatang. Jadi di sini bisa diasumsikan setiap pendapatan 1 triliun itu dapat menghasilkan dampak senilai 1,43 triliun dalam bentuk output ekonomi. Kemudian kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 892 miliar rupiah dan menciptakan lapangan pekerjaan sebesar 4.300 peluang usaha. Luar biasa. Tapi Mbak Nila, kalau faktor apa yang membuat emiten perfilman itu melejit sih Mbak? Ada banyak faktor. Ada faktor internal, eksternal, mungkin dari faktor pasar ya. Kalau dari faktor internal itu bisa kita lihat dari kesuksesan film box office. Terus kemudian diversifikasi pendapatan, efisiensi operasional maupun strategi pengembangan bisnis. Kalau dari faktor eksternalnya bisa kita lihat dari tren industri film, kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, sampai ke perkembangan teknologi. Dan yang terakhir dari faktor pasar bisa kita lihat dari sentimen investor, aliran dana asing, pergerakan indeks pasar, dan yang lainnya. Seperti itu. Mbak Nila, pertanyaan terakhir, kedepannya pandangan Anda itu mengenai geliat industri film di tanah air seperti apa Mbak? Peluangnya cukup besar ya, cukup bagus ya. Tahun 2023 itu berarti pasca pandemi ya, itu kita melihat pertanda kebangkitan industri perfilman di Indonesia. Di situ kalau tidak salah ada sekitar 55 juta penonton di bioskop yang mulai aktif lagi datang ke bioskop untuk menonton film gitu ya. Dan tahun ini ada banyak sekali film-film Indonesia yang memang sangat dinanti oleh penonton. Jadi saya pikir tetaplah berkreasi bagi para produser-produser dan senias-senias muda Indonesia, berinovasi, lahirkan film-film Indonesia yang memang berkualitas, tapi tidak hanya memikirkan bagaimana mendatangkan cuan yang banyak, tetapi juga bisa mendidik para penontonnya. Luar biasa. Yang penting bisa mendidik ya Mbak. Yes, itu dia. Terima kasih Mbak Nila atas waktu untuk Kabar Bursa hari ini.